Dalam kesempatan yang berbahagia ini, aku ingin berbagi kisah yang aku alami dengan Bu Indah, ibu mertuaku yang telah hidup sendiri tanpa suami. Kesempatan pertamanya aku dapatkan saat istriku sedang keluar kota. Aku telah menikah dengan seorang wanita, putri dari Ibu Inglar, selama kurang lebih 1 tahun yang lalu. Setelah menikah, aku dan istriku diminta untuk tetap tinggal di rumah mertuaku itu, karena ibu mertuaku tidak mau sendirian di rumah itu. Ibu mertuaku ini, di usianya yang 49 tahun itu, masih mampu membuatku mempunyai demikian terhadapnya. Ibu mertuaku itu, tingginya kira-kira 160 dan berkulit putih. Seringkali aku, kalau melihat ibu mertuaku lagi ngepel lantai, biasanya langsung otomatis timbul demikianku itu. Terkadang di pikiranku terlintas pemikiran, kapan ya aku bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menuntaskannya dengan ibu mertuaku itu. Pernah suatu hari, aku lagi mau ganti biju di dalam kamar. Waktu itu, aku lupa kunci pintu kamarku. Tiba-tiba saja, aku dikagetkan oleh kedatangan ibu mertuaku, yang tiba-tiba saja masuk ke kamarku tanpa ngetuk-ngetuk pintu dulu. Lagi ganti ya mas, kata ibu mertuaku malu-malu kucing. Ibu kok tidak tutup pintu dulu? Kalau mau masuk kamar saya, tanyaku. Maaf mas, ibu kira mas belum bangun, sahutnya. Masak belum bangun jam segini bu, ucapku. Itulah awal mulanya kisah ini makin seru. Ketika ibu mertuaku sudah berlalu dari depan kamarku, aku jadi berhayal. Gimana ya caranya buat bisa mengajak ibu mertuaku yang cantik lagi menarik ini? Dan aku rasa, dia juga kayaknya penasaran juga sama yang ada padaku ini. Buktinya beberapa kali, aku perdokin ibu mertuaku ngelirik terus ke arah aku itu. Pada akhirnya, kesempatan itu pun datang untukku dengan ibu mertuaku itu, di mana kesempatan emas itu datang pas aku libur. Sedangkan istriku masuk kerja, seperti biasanya. Hari itu ibu mertuaku datang dari belakang yang ternyata sedang cuci biji. Biju yang dikenakan sebetulnya tidaklah menarik. Namun, karena terkena air sewaktu mencuci, menjadikan bagian indah itu semakin memberikan panorama indah bagiku. Setelah ibu mertuaku kembali melanjutkan mencuci lagi, aku pun keluar dari kamarku, hendak buang berdemikian. Jarak antara tempat ibu mertuaku nyukil sama kamar mandi itu dekat banget. Sewaktu aku jalan ke kamar mandi itu, aku lihat ibu mertuaku yang lagi nyuci biji. Dengan oposisinya duduknya, yang membuatku menahan nafas sejenak. Karena saat itu, aku mendapatkan suguhan yang teramat indah. Ibu mertuaku, meskipun berumur, tapi saat itu di mataku, terlihat kayak wanita yang belum pernah sama laki-laki saja. Sambil berdemikian, aku terus saja ngelirik kesuguhan dari ibu mertuaku itu. Bahkan saat itu juga, aku sambil mikir gimana caranya memulai obrolan sama ibu mertuaku itu, biar aku bisa agak lama melihatinnya. Maaf bu, boleh saya bertanya? Ucapku. Mau tanya apa Thomas? Tanyanya. Kenapa kok ibu dulu bisa sampai pisah sama suami? Tanyaku dengan memberanikan diri. Aku bertanya seputar hubungannya sama mantan suaminya. Terus terang, gugup juga sebenarnya aku waktu bertanya seperti itu. Kok tiba-tiba mas tanya tentang itu sih sama ibu? Tanyanya. Maaf bu, kalau pertanyaan saya tidak benar, ucapku. Ibu pisah sama suami itu karena dia itu maunya weekend saja, mau bikinnya, tapi gak mau biaya, ya lebih baik ibu minta pisah saja. Masa sih ibu sendiri yang harus banting tulang cari uang, sedangkan suami ibu itu bisanya cuman bangun tidur, makan, main slotes sampai subuh. Males aku punya suami pengangguran kayak gitu, lebih baik hidup sendiri. Sama saja kok, jawab ibu mertuaku panjang lebar, seraya tangannya tetap membilas biju yang sedang dia cuci. Ini dia obrolan yang sebenarnya aku harapkan, agar dengan mudah bisa aku arahkan ke pembicaraan seputar suami istri. Aku pun melanjutkan obrolan itu. Lo, bukannya enak kalau punya suami bu, daripada gak ada suami? Tanyaku. Enak dari mananya mas? Punya suami sama gak punya? Sama saja kok, ucapnya. Lah ya pasti beda lah gu, sahutku. Beda dari mananya mas? Coba jelasin, ucapnya. Ya beda lah gu. Dulu kalau masih ada suami, kan kalau lagi tinggal bilang. Kalau sekarang ini, kalau ibu lagi demikian,
Mau minta sama siapa coba? Jelasku pada ibu mertuaku. Maksud Mas Binjo apa sih? Mau apa itu? Ngomongnya jangan bikin ibu bingung Mas, sahutnya. Gini Bu maksudnya, apa ibu gak pernah mau atau kangen sama seorang laki-laki? Ucapku. Waduh, ibu gak tahu deh Mas, sahutnya dengan malu-malu. Loh, saya kan cuma tanya, apa ibu gak kanya sama apa yang pernah ibu dapatkan dari suami? Tanyaku. Padahal di dalam hati, aku sudah tahu kalau saat itu, mimpi-mimpinya mulai timbul setelah ibu mertuaku melihat apa yang ada padaku itu. Ya ada sih rasa kangen itu, tapi kadang-kadang ibu tahan saja. Abis ibu kan sudah lama banget pisah sama suami, ucapnya. Gu, apa ibu perlu bantuan saya? Tanyaku semakin nekat. Kenapa Mas Bejo bertanya seperti itu? Ucapnya dengan semakin malu-malu, tapi mau. Ya gak apa sih Bu, barangkali saja saya bisa bantu ibu. Begitu, ucapku. Memangnya kamu gak malu kalau melakukannya sama ibu? Jawab ibu mertuaku sambil merubah posisi duduknya. Ya enggak lah Bu, kan gak ada yang tahu. Lagian kan sekarang, gak ada orang selain kita berdua di rumah ini. Ucapku berusaha meyakinkan, biar ibu mertuaku itu dengan senang hati mau memberikan apa yang aku inginkan. Tapi jangan keterusan ya, ucapnya. Mendengar ucapannya itu, spontan saja aku bersorak dalam hati yes. Mendapatkan lampu hijau itu, aku pun segera saja menjulurkan tangan kananku untuk mengajaknya menuju ke kamarnya. Ibu mertuaku menyambut uluran tanganku itu dan mengikuti langkah kakiku. Sesampainya di kamarnya, aku pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan ternyata, ibu mertuaku menyambutnya dengan antusias. Aku tentu saja semakin bersemangat untuk membawa ibu mertuaku itu menuju sebuah puncak yang indah. Ternyata, apa yang aku dapatkan dari ibu mertuaku saat itu sungguh sangat luar biasa. Ternyata, apa yang terjadi saat itu juga membuat ibu mertuaku merasa lebih bahagia. Itu kelihatan dari ibu mertuaku yang selalu mengeluarkan suara-suara lagu yang syahdu itu. Cukup lama juga, aku dengan ibu mertuaku menjalani proses yang sangat menyenangkan itu. Hingga akhirnya, ibu mertuaku berhasil mencapai puncaknya. Sampai-sampai ibu mertuaku tampak seperti orang yang lemah tak berdaya. Namun aku tetap gak berhenti dalam bekerja. Tetapi semakin lama, aku semakin cepat dalam bekerja. Tiba-tiba aku ngerasa kalau ada sesuatu yang akan segera menerobos benteng pertahananku. Bu, seruku di saat itu. Akhirnya aku tersenyum penuh kebahagiaan. Kesempatan yang aku dapatkan di hari itu gak pernah aku sia-siakan sedikit pun. Mumpung istriku tidak ada di rumah. Setiap saat aku demikian, langsung aku samperin saja ibu mertuaku. Saat ibu mertuaku lagi nikosok wiji misalnya, tiba-tiba aku samperin dia dari belakang dan langsung memintanya pada ibu mertuaku itu dalam keadaan demikian. Hari-hari yang sangat indah. Selama beberapa hari, aku selalu mendayung bersama ibu mertuaku dengan berbagai cara. Ibu mertuaku pun gak pernah menolak saat aku membutuhkannya, karena dia juga sudah keterusan bilanku. Seringkali aku di malam harinya, ketika istriku tengah tidur lelap, aku mengendap-endap untuk masuk ke kamarnya. Untuk apa lagi, kalau bukan untuk saling mengobati kerinduan kami. Baik aku maupun ibu mertuaku, sama-sama suka akan hal itu. Sehingga siapapun yang merasa membutuhkan duluan, tinggal kasih kode. Dan selanjutnya kami berdua pun mencari-cari kesempatan biar tidak sampai ketahuan istriku. Entah sampai kapan hubungan ini akan terus berjalan. Karena saat cerita ini aku coret-coret untuk aku bagikan, hubungan indahku itu masih berlanjut. Demikianlah kisahku dengan ibu mertuaku yang lama hidup tanpa suami. Sekian dan terima kasih.